Konflik yang terjadi di Timur Tengah yaitu antara Palestina dan Israel memicu adanya aksi boikot massal yang terjadi di negeri ini. Yang mana aksi boikot tersebut disuarakan oleh beberapa pemuka agama dan juga di media sosial. Yang lu pada juga pasti tahu ada beberapa dari temen lu yang posting di story untuk ngeboikot produk-produk tertentu. Dan di sini gue akan bahas dampak dari perboikotan tersebut yang terjadi di negeri ini. Tapi sebelum itu, gue akan tegas ya, sebelum kalian nge-framing gue yang aneh-aneh, lu pasti ngejudge, wah lu Yahudi pesek, lu antek Zionis. Oke, di sini gue akan tegaskan. Gue sangat pro terhadap kemanusiaan dan menentang adanya penjajahan. For your information, kalian juga perlu tahu konflik yang terjadi di Timur Tengah itu adalah pure masalah kemanusiaan, bukan masalah agama atau identitas tertentu. Karena kan saudara-saudara kita di Palestina itu juga banyak korbannya, bukan hanya seorang Muslim aja, tapi juga ada beberapa orang Yahudi dan juga ada orang Kristen. Begitupun di pihak Zionis. Ada juga tentara Zionis yang beragama Islam. So, di sini bukan masalah agamanya ya, ini benar-benar masalah kemanusiaan. Gue sangat menyayangkan masih banyak orang yang ikut-ikutan tren boykot tanpa menggunakan otak mereka. Mereka tuh gak mikir dampak dari boykot itu akan menjadi seperti apa ke depannya. Yang mana aksi boykot tersebut pure hanya karena perasaan emosi yang menuntut keadilan tapi tidak tepat sasaran. Masih banyak juga kan saudara-saudara kita yang kerja di perusahaan-perusahaan yang diboykot, dari mulai supir truknya, cleaning service, kasir, dan lain-lain. Jangan sampai kita itu peduli sama orang lain yang jauh di luar sana yang kita tidak kenal, tapi kita malah membebani orang-orang kita di negeri sendiri. Apa artinya kemanusiaan jika kita peduli sama manusia, tapi kita menindas manusia lainnya? So, itulah yang terjadi di negeri ini. Banyak orang yang ikutan ngeboikot hanya karena aksi boikot tersebut seringkali menggunakan sentimen-sentimen keagamaan. Ya mungkin ini negeri yang paling religius di muka bumi ya. Dikit-dikit dihubungi dengan agama, dikit-dikit dihubungi dengan Tuhan. Padahal seperti yang gue katakan tadi, konflik yang terjadi di Timur Tengah itu pure masalah kemanusiaan, bukan masalah agama. Hanya karena orang-orang kita itu banyak yang sensitif terhadap agama atau identitas tertentu. Ketika ada seruan aksi boikot dengan embel-embel agama, banyak orang yang kepancing emosinya. Secara psikologi, ketika seseorang sudah emosi, dia bisa melakukan hal yang tidak rasional. Di sini gue tidak mempermasalahkan kalian ngeboikot atau enggak, itu kan hak masing-masing ya. Lu mau boikot silahkan, enggak pun enggak apa-apa, terserah. Yang gue permasalahkan di sini, ketika kalian ngeboikot, terus kalian berisik gitu, nyuruh orang lain ngeboikot juga. Apalagi sampai ngerusuh ke restoran-restoran tertentu, ngeganggu orang lain, ngerusak properti orang. Apa bedanya lu sama Zionis? Lu sering teriak anti-Zionis, tapi lu menjadi Zionis di negeri sendiri. Apalagi gue lihat ya, sangat disayangkan sekali. Seringkali di media sosial itu orang bikin konten ngerepot-repot, ya ngeprint kertas dengan logo brand tertentu, terus disobek-sobekin gitu. Apa gunanya? Kagak ada gunanya, lu cuma bisa nyampah doang. Kertas-kertas yang lu sobekin itu jadi sampah. Terlebih lagi, ini miris banget. Diajarkan kepada anak kecil ya, banyak anak-anak sekolah yang berbasis di sekolah agama Islam, itu diajarkan kebencian sejak kecil. Mereka ngerobek-robek kertas yang diprint dengan logo-logo brand tertentu juga. Ini sih gue curiga ulah gurunya ya. Ini gurunya punya otak gak sih? Mikir gitu. Apa yang mereka ajarkan kepada anaknya akan menjadi seperti apa? Jadi jangan heran ya, masih banyak orang yang radikal, banyak orang yang intoleran di negeri ini. Karena mereka dari kecil sudah diajari membenci orang lain. Kalah jauh kita sama sekolah-sekolah Kristen. Anak-anak di sekolah Kristen mereka fokus untuk belajar, fokus untuk berinovasi. Bahkan kemarin ada yang bikin teknologi anak SMP. Setelah sekolah-sekolah Islam,
Pesantren apa kabar? Tiap bulan pasti ada aja kasus pencabulan, kasus bullying. Ini guru-gurunya minimal punya otak lah. Kalau nggak punya otak, minimal punya rasa malu. Gue pribadi tidak ikut-ikutan ngeboikot ya, karena terlalu naif juga sih. Produk-produk yang diboikot oleh orang-orang biasanya bukan produk langsung dari Israel, tapi kebanyakan produknya Amerika yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Kalian semua juga pasti tahu lah bahwa negeri Paman Syam tersebut bestinya Israel gitu. So, di sisi lain, kita juga harus terima fakta bahwa negeri kita Indonesia ini masih ketergantungan dengan Amerika dari mulai bahan-bahan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya, bahan pokok yang kita impor dari Amerika diantaranya ada gula, jagung, dan juga gandum. Karena di negeri kita nggak bisa menanam gandum, iklimnya tidak mendukung gitu. Nah, dari gandum tersebut banyak dijadikan bahan tepung untuk membuat mie instan, roti, seblak, bakso, dan lain-lain ya. Jajanan yang kita konsumsi itu bahan pokoknya kebanyakan impor dari Amerika. Begitupun dengan minuman manis, minuman boba, itu kan gulanya juga diimpor dari Amerika juga. Kalian cek aja datanya, negara Amerika ini negara kedua sebagai mitra perdagangan internasionalnya Indonesia setelah Cina. Jadi orang yang ngeboikot-boikot itu menurut gue agak naif sih, mereka cuma pulah pilih aja. Tanpa mereka sadari bahan-bahan pokok yang mereka konsumsi kebanyakan impor dari Amerika juga. Ngomongin tentang dampaknya, ketika ada perusahaan asing atau restoran-restoran Amerika seperti KFC, McD, Starbucks, itu sebenarnya menguntungkan kita, khususnya menguntungkan daerah yang ditempati oleh restoran tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang pertama membayar pajak kepada pemerintah daerah, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga membuka mitra bisnis. Jadi banyak banget ya pihak yang diuntungkan ketika ada restoran asing tersebut. Di negeri ini ada regulasi ketika ada perusahaan atau restoran asing masuk, itu harus menggunakan bahan-bahan lokal. Yang mana bahan-bahan tersebut kan didapatkan dari petani atau peternak lokal kita juga. Itulah mengapa KFC di luar negeri dan di dalam negeri itu rasanya berbeda. Karena kan dari bahannya pun berbeda, kita menggunakan lokal. Dan ujung-ujungnya para petani atau peternak ayam itu diuntungkan juga ketika ada restoran asing atau KFC lah kita sebut. Jadi gini ya, bayangkan aja ketika bapak lo adalah seorang pengusaha ayam atau peternak ayam dan tiap bulannya kebanjiran order dari KFC. Ini kan win-win solution, sebuah simbiosis mutualisme gitu. Bayangkan ketika KFC tersebut bangkrut karena diboikot, tentu banyak pihak lain juga yang kena imbasnya, termasuk bapak lo sebagai peternak ayam. Belum lagi petani lain, belum lagi driver ojol yang nganterin barang-barangnya, terus juga ada supir truk, terus juga karyawan, saudara-saudara kita yang kerja di perusahaan tersebut dari mulai cleaning service, kasir, dan lain-lain. Belum lagi si perusahaan tersebut sudah tidak bisa bayar pajak lagi kepada daerah. Ditambah lagi kan negara kita sedang membutuhkan investor asing. Banyak para investor yang cabut dari Indonesia dan memilih negara lain sebagai tempat investasinya. Karena negara kita banyak masalahnya gitu, dari mulai kebijakan pemerintah yang kurang tegas. Begitupun dengan masyarakat, banyak preman-preman ormas. Beberapa bulan yang lalu itu kan ada pabrik yang ingin dibangun. Para pekerjanya sudah siap bekerja. Tapi para investornya itu sudah cabut duluan karena adanya pungli dari ormas-ormas preman. Ditambah lagi kelakuan lu pada nih yang anarkis, yang sweeping ke restoran-restoran tertentu untuk mengganggu orang lain, memaksa orang lain untuk ngeboikot. Ini sih kalau gue sebagai investor, gue bakal mikir ribuan kali. Ngapain gue bikin usaha di Indonesia? Lebih baik gue bikin usaha di Vietnam atau negara lain yang lebih damai. Well, boikot itu bukanlah solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Buktinya sudah banyak restoran yang tutup karena bangkrut, tapi konflik masih tetap berlanjut kan. Banyak juga orang yang belum tahu nih tentang McD misalkan. Dari tahun 2009, McD sudah diakuisisi oleh perusahaan lokal, yaitu PT Rexo Nasional. Jika kita boikot McD,
maka ekonomi lokal kita kena imbasnya juga gitu. Alih-alih ingin melawan suatu korporat, tapi yang kena dampaknya orang-orang kecil kita juga. Dari mulai buruh pabriknya, cleaning service-nya, supir truknya, dan lain-lain, banyak kan karyawannya. Begitupun dengan Aqua yang sedang diboykot karena terafiliasi dengan Danone ya. Ini cukup gila sih menurut gua. Masa sih lu pada pengen Aqua bangkrut juga gitu? Yang sudah eksis selama puluhan tahun, banyak kontribusinya kepada negara ini, termasuk juga pajak yang diberikan kepada negara ini juga cukup besar, dan banyak ribuan karyawannya gitu. Masa lu pengen adanya PHK massal? Ketika banyaknya pengangguran, lu mau nyalahin siapa? Lu mau nyalahin pemerintah gitu? Kan ini sangat tidak make sense ya menurut gua. Sangat ironi sekali, kita seringkali menggaungkan keadilan, tapi kita malah membebani orang-orang di sekitar kita juga, yang ada malah ekonomi kita semakin anjlok. Jadi pikir-pikir lagi deh ke depannya, bagaimana jika banyak perusahaan yang bangkrut hanya karena diboykot, sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Apakah lu bakal tanggung jawab ketika mereka di PHK? Kan kagak ya, lu cuma bisa bacot doang, cuma bisa nyuruh orang lain doang tanpa ngasih solusinya. Gak apa-apa bang, mereka kan udah ada ilmunya, udah ada pengalamannya, tinggal bikin usaha aja. Kan bacot gitu. Bikin usaha itu nggak semudah itu. Belum harus punya modalnya, ngurus perizinannya. Belum lagi dipalakin preman atau pungli, dan lain-lain. It's okay bagi yang punya modal, tapi bagi yang tidak punya modal gimana? Apakah lu mau minjemin duit kepada mereka? Kan kagak ya, lu cuma bisa bacot doang. Jadi dipakai gitu otaknya tuh, empatinya juga dipakai. Bagaimana hal tersebut dialami oleh orang tua lo, yang mana bapak dan ibu lo kerja di KFC atau McD, tiba-tiba di PHK gitu. Hanya karena perusahaannya diboykot oleh orang-orang yang tidak dikenal. Gimana perasaan lu? Daripada lu repot-repot turun ke jalanan, demo panas-panasan untuk menyuarakan boykot kepada produk-produk tertentu, apalagi lu ngerusuh ke restoran-restoran, lebih baik kita desak pemerintah agar bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu yang ingin dilakukan Gus Dur di zaman dulu ya, tapi kan enggak kesampaian. Karena banyaknya kontroversi pada saat itu. Padahal niat Gus Dur baik banget. Beliau ingin menjalin hubungan dengan Israel, ingin mendesak negara tersebut agar tidak menindas Palestina. Itu sangat make sense. Daripada lu ngantri nyobekin kertas yang jadi sampah, itu lebih sampah daripada sampah gitu. Kita juga jangan tenggelam dalam emosi lalu berpikir belakangan. Kita arahkan emosi kita dengan tepat sasaran. Contohnya kita boykot produk yang tidak ada kaitannya dengan distribusi lokal kita. Contohnya NSO Group. Itu jelas-jelas produk dari Israel yang perlu kita boykot. No. Oke, terakhir gue ingin ingatkan kembali bagi kalian yang ngeboykot ataupun enggak, itu kan terserah kalian ya. Tapi jangan sampai kalian yang ngeboykot itu memaksa orang lain untuk ngeboykot juga. Apalagi ketika lu bikin kegaduhan, merusak properti orang lain, jangan sampai lu teriak-teriak anti penjajahan, tapi lu sendiri menjadi penjajah di negeri ini. Oke, mungkin cukup segitu aja dari gua. Jika ada koreksi atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.